Hai semua, kembali lagi bersama Ibu pada materi IPA kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai gerak lurus. Simak baik-baik ya. Kompetensi dasar pengetahuan yang ingin dicapai setelah mempelajari gerak lurus adalah mampu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak pada makhluk hidup. Khusus materi video pembelajaran kali ini, kita fokuskan pada gerak lurus saja. Tentang gaya dan hukum Newton akan Ibu lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasannya dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Bagaimana hubungan antara jarak dengan waktu? Bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Untuk lebih mengetahuinya, mari kita belajar bersama. Gerak benda yang lintasannya lurus dinamakan gerak lurus. Contohnya, gerak jatuhnya kelapa dari pohonnya. Gerak lurus suatu benda dalam kehidupan sehari-hari umumnya tidak beraturan. Pada materi gerak lurus, kita akan sering mendengar dua istilah penting, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memerhatikan arah, atau disebut juga besaran skalar. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memerhatikan arah, atau besaran vektor. Di layar bisa kita lihat ada ilustrasi perbandingan antara jarak dan perpindahan. Ketika sebuah bola ditendang, maka semua lintasan yang dilalui bola dari mulai bergerak sampai berhenti itu dinamakan jarak. Sedangkan posisi akhir atau kedudukan akhir bola yang dibandingkan dengan kedudukan awal bola itu disebut perpindahan. Baiklah, kita coba sedikit pemahaman kalian mengenai perbedaan jarak dan perpindahan dengan contoh soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ana berjalan lurus dari A ke B sejauh 100 meter. Kemudian berbalik arah dan berjalan lurus dari B ke C sejauh 20 meter. Berapakah jarak dan perpindahan Ana selama ia bergerak? Coba, sebelum mengetahui jawabannya, kalian pikirkan dulu berapa jarak dan perpindahan Ana. Bagi kalian yang sudah mencoba menjawab, mari kita cocokkan jawabannya. Jarak yang ditempuh Ana adalah panjang semua lintasan yang dilalui oleh Ana. Jaraknya 100 meter ditambah 20 meter. Jadi jarak total sama dengan 120 meter. Lalu perpindahan adalah kondisi awal dibandingkan dengan kondisi akhir di mana Ana berada. Jadi perpindahannya 100 meter dikurangi 20 meter
sama dengan 80 meter. Bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah benar? Selain jarak dan perpindahan, kita juga akan menghitung kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah perubahan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arah. Sedangkan kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arah. Rumus untuk mencari kelajuan dan kecepatan rata-rata suatu benda. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Satuan kecepatan dan kelajuan dalam satuan internasional adalah meter per second. Kelajuan dan kecepatan sama-sama memiliki lambang besaran V kecil. V sama dengan S per T untuk rumus kelajuan rata-rata. Sedangkan untuk rumus kecepatan rata-rata yang berbeda hanya ada deltanya. V sama dengan delta S per delta T. Artinya ini perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Baik ya, kita ulang rumus yang tadi lengkap dengan keterangannya. Rumus kelajuan atau dengan lambang V sama dengan S per T. Keterangannya, V adalah untuk kecepatan atau kelajuan, satuannya meter per second. S adalah lambang perpindahan, dengan satuannya meter. Lalu, T adalah lambang untuk waktu tempuh, satuannya second. Kita akan coba pemahaman mengenai penerapan rumus tadi dengan contoh soal. Bagi yang akan mengerjakan, kalian bisa mengeluarkan alat tulis terlebih dahulu. Pertanyaannya, seorang atlet menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 second. Berapakah kelajuan atlet tersebut? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling sederhana dari contoh soal mengenai kelajuan. Coba kalian kerjakan dulu sebelum mengetahui jawabannya. Baiklah, bagi yang tadi sudah mengerjakan, kita cocokkan jawabannya. Dari soal, kalian harus membiasakan, apalagi soalnya soal bentuk cerita, kalian harus membiasakan menyusun jawaban dalam kerangka diketahui, ditanyakan, lalu jawaban. Dari soal diketahui bahwa jarak yang ditempuh oleh pelari tersebut adalah 30 meter. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk berlari sejauh 30 meter adalah 6 second. Yang ditanyakan adalah kelajuan atau lambangnya V. Tadi kalian sudah mengetahui rumusnya, V sama dengan S per T. S-nya kita masukkan 30 meter per T-nya 6 second. 30 dibagi 6 itu 5 dan satuannya dari kelajuan adalah meter per second. Jadi, kesimpulannya, si pelari tadi memiliki kelajuan sebesar 5 meter per second. Bagi kalian yang sudah bisa menjawab dengan benar, selamat ya. Kita akan maju ke materi berikutnya. Ketika di kelas 7, kalian sudah belajar mengenai konversi satuan.
Nah, materi selanjutnya setelah mengetahui rumus untuk mencari kecepatan dan kelajuan, kita harus bisa mengkonversi satuan dari kecepatan atau kelajuan itu. Kenapa harus dikonversi? Karena biasanya yang ditemukan dalam kehidupan kita, satuan dari kecepatan atau kelajuannya dalam kilometer per jam, bukan dalam meter per second. Kita lihat contoh caranya. Misalnya ada angka kecepatan 72 km per jam. Kita tahu bahwa 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 second. Maka untuk mencari satuan dalam meter per second, kita tinggal mengalikan angka 72 dengan 1000, lalu dibagi 3600. 72 dikali 1000, 72.000 dibagi 3600, isinya adalah 20. Dan satuannya sudah berubah menjadi meter per second. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya ke gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, di mana pada setiap selang waktu yang sama, benda tersebut menempuh jarak yang sama. Gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap. Jadi kelajuannya ketika dihitung per beberapa periode waktu, kelajuannya tetap atau tidak berubah-ubah. Kalau yang tadi itu mengenai gerak lurus beraturan atau GLB, sekarang mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Memang dalam kehidupan sehari-hari kita akan lebih banyak menemukan peristiwa-peristiwa yang GLBB. GLBB adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap second atau mengalami percepatan yang sama. Gerak lurus suatu benda yang perubahan kecepatannya selalu bertambah disebut gerak lurus dipercepat. Sedangkan suatu benda yang perubahan kecepatannya selalu berkurang disebut gerak lurus diperlambat. Kita bisa melihat contoh kasusnya, yaitu ketika di jalanan ada sebuah mobil yang tiba-tiba mengerem, berarti gerak lurus diperlambat, dan yang tiba-tiba menancap gas ketika jalanan kosong. Ketika perubahan kecepatannya bertambah, maka mobil itu termasuk melakukan gerak lurus dipercepat. Dalam GLBB, kita akan mengenal yang namanya percepatan atau lambang besarannya A kecil. Sebenarnya, baik percepatan maupun perlambatan lambangnya sama. Perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu, itulah pengertian dari percepatan. Secara matematis, percepatan ini dirumuskan sebagai perubahan kecepatan atau delta V per perubahan waktu atau delta T. A sama dengan delta V per delta T, sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Satuan untuk percepatan dalam satuan standar internasional adalah meter per second kuadrat. Contoh penerapan atau pengklasifikasian gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mobil yang bergerak dipercepat dengan menekan pedal gas dan mobil yang bergerak diperlambat dengan menekan pedal rem. Lalu yang kedua, gerak benda yang dijatuhkan, misalnya buah mangga yang jatuh dari tangkainya. Buah mangga ini mengalami percepatan
karena semakin ke bawah akan lebih dekat dengan gaya gravitasi bumi, sehingga kecepatannya bertambah. Peristiwa yang ketiga adalah kebalikan dari peristiwa yang kedua. Gerak batu yang dilempar ke atas, sehingga kecepatan batu berkurang secara bertahap. Jadi, batu ini mengalami perlambatan atau pengurangan kecepatan. Bagian akhir dari materi GLBB ini akan kita tutup dengan contoh soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 second. Berapakah perlambatan mobil tersebut? Ketika ingin menyelesaikan sebuah soal cerita, kita harus mencerna terlebih dahulu isi soal cerita tersebut. Kalau kita bayangkan mobilnya awalnya bergerak, lalu kemudian mobilnya berhenti. Kenapa berhenti? Karena di sini diketahui bahwa kecepatan akhirnya sampai 0 km per jam. Baiklah, kita akan menyusun diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui kecepatan awal adalah 72 km per jam. Seperti yang tadi, caranya harus dikonversi terlebih dahulu. Karena tadi sudah dicontohkan, 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per second. Lalu kecepatan akhir, karena 0 berarti dalam kilometer per jam dan dalam meter per second nilainya sama, 0. Lalu waktunya adalah 5 second. Yang ditanyakan adalah A. Dalam hal ini A-nya berupa perlambatan. Maka jawab A sama dengan delta V per delta T. Delta V ini Vt dikurangi V0 per T. 20 dikurangi 0 sama dengan 20 per 5 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Seharusnya nilainya ini bernilai negatif atau negatif 4 meter per second kuadrat. Negatif di sini bukan berarti kita berhutang, tapi negatif di sini adalah menunjukkan perlambatan. Baiklah, semoga materi gerak lurus ini bermanfaat dan sampai bertemu pada materi berikutnya mengenai gaya dan hukum Newton. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.